Bagi kalian yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe. Terima kasih. Mendengar dia menyebut nama yang seharusnya tidak diketahui siapapun, ekspresi wajah Fikri seketika berubah drastis. Tak hanya Fikri, Eman dan Laila pun menunjukkan reaksi yang tak kalah terkejut. Sorot mata mereka kini menyiratkan kegelisahan dan ketakutan yang tak dapat disembunyikan. Dia menyadari bahwa ia baru saja mengusik sesuatu yang selama ini dikubur dalam-dalam oleh ketiganya. Kenapa kalian diam? Kenapa kalian tampaknya begitu kaget saat aku menyebut nama Sutomo Wardana? Apakah dia ada sangkut pautnya dengan rumah dan anggota keluargaku yang dikutuk? Atau apakah dia adalah orang yang mengirimkan kutukannya untuk rumah dan anggota keluargaku? Laila segera melangkah cepat menuju kamar dia. Ia menyuruh Fikri untuk bangkit dari kursinya, lalu mendekati dia dengan langkah lembut dan penuh keibuan. Jemarinya mengusap rambut dia dengan penuh perhatian, seolah ingin menenangkan badai di dada perempuan muda itu. Non, saat ini jangan banyak tanyakan hal yang tidak penting dulu ya. Non dia baru saja mengalami pingsan yang cukup lama. Kami berusaha membangunkan Non sejak tadi, tapi sangat sulit. Non butuh istirahat yang banyak saat ini. Mungkin Non dia pingsan karena terlalu kelelahan, karena sejak kemarin Non dia banyak sekali melakukan kegiatan setelah tiba di rumah ini. Jadi sebaiknya sekarang... Bulik, aku pingsan karena menerima serangan sebanyak 2 kali dari makhluk halus yang berdiam di dalam gudang. Aku tidak punya persiapan ketika berhadapan dengan makhluk itu. Aku hanya bisa membentengi diriku dengan berdoa dan mempercayakan semuanya kepada Allah agar aku tetap selamat. Aku bukan pingsan karena lelah. Jadi tolong Bulik berhenti khawatir soal apa saja yang aku lakukan di rumah ini. Jawab saja dengan jujur jika aku bertanya. Karena saat ini aku sedang butuh banyak jawaban. Dia tak bisa tinggal diam. Ia tak ingin dibungkam dengan alasan kelelahan. Apa yang dialaminya jauh lebih dalam dari sekadar rasa letih. Eman yang sejak tadi terdiam akhirnya angkat bicara. Suaranya pelan namun tegas, menyiratkan keteguhan hati dan juga beban yang ia pikul. Maaf Nondia. Kami tidak bisa memberitahu Nondia apa-apa. Kami tidak ingin ingkar janji pada almarhumah ibunya Nondia. Kami juga ingin Nondia tetap baik-baik saja selama tinggal di sini. Jadi, dengan ketidaktahuan Nondia terhadap rahasia yang disembunyikan oleh seluruh anggota keluarga ini, kami harap Nondia bisa melanjutkan hidup seperti yang orang lain jalani. Setelah berkata demikian, Eman memberi isyarat kepada Laila untuk keluar dari kamar. Mereka memutuskan untuk membiarkan dia beristirahat lebih lama. Pintu kamar ditutup perlahan dari luar, menyisakan dia dalam keheningan. Namun batinnya bergolak, pikirannya jauh dari kata tenang. Tangannya meraba saku piyama, dan ia teringat akan benda mengilap yang ia temukan di gudang. Sebuah kalung dengan liontin bulat berisi foto. Foto itu adalah milik almarhum ayah dan ibunya. Mengingatkannya pada momen kelam saat sang ibu dipaksa melepaskan kalung tersebut oleh neneknya sendiri. Kala itu, hanya satu kalimat dari sang nenek yang terus terngiang-ngiang di benaknya, meski tak pernah ia pahami sepenuhnya. Kini, dia mengenakan kalung itu kembali. Ia tak peduli lagi dengan larangan masa lalu. Ia yakin, ibunya pasti setuju dengan keputusan ini, karena kalung itu adalah kenangan cinta yang tak ternilai. Tak seorang pun kini berhak melarangnya. Sekitar 1 jam kemudian, dia yang telah selesai mandi keluar dari kamar. Ia hendak memeriksa meja kerja yang baru saja diantar oleh kurir. Meja itu masih berada di ruang tamu, belum sempat dipindahkan. Laila, Eman, dan Fikri tampak sibuk di halaman depan, memberi dia kesempatan untuk bertindak sendiri. Dia memutuskan untuk menyeret meja itu sendiri ke lantai atas. Niatnya untuk meminta bantuan Fikri pupus sudah. Perkataan Eman tadi cukup menyakitkan. Dan kini ia memutuskan untuk tak bergantung pada siapapun. Jika orang-orang di rumah ini memilih menutup diri, maka dia pun akan memilih jalannya sendiri. Setelah meja kerja terpasang, ia menyalakan laptop dan membuka gorden lebar-lebar. Pintu geser ia buka, membiarkan angin masuk menyegarkan pikirannya. Namun tetap saja, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Ia menatap ke arah anak tangga, dan baru menyadari bahwa tak ada pagar penutup di sana. Sebuah celah yang berpotensi menjadi gangguan. Tanpa pikir panjang, ia menuju ke bagian belakang lantai 2, tempat penyimpanan barang-barang lama. Ah, ini dia pagar yang aku butuhkan. Gumamnya pelan, menemukan apa yang dicarinya. Dengan usaha sendiri, ia menyeret pagar itu ke puncak tangga dan menguncinya rapat. Kini ruang kerja itu benar-benar miliknya. Tempat di mana ia bebas berkarya tanpa diganggu siapapun. Sempurna. Kalau tidak ada hal yang bisa didapatkan dari orang-orang di rumah ini, maka mereka tidak perlu dekat-dekat denganku. Aku butuh jalan yang mulus untuk mencapai tujuan.
Jadi, aku tidak akan membiarkan siapapun menjadi penghalang. Setelah semuanya siap, dia kembali ke meja. Ia meraih ponsel dan menghubungi seseorang yang sudah ia percayai sejak lama. Halo, Assalamualaikum Mas. Bisa kita bertemu? Aku ada perlu sama Mas. Ada banyak hal yang ingin aku tanyakan. Aku harap kita bisa bertemu berdua saja, agar tidak ada yang menghalang-halangi tujuanku. Suasana rumah itu mulai terasa berbeda sejak dia menukar ponsel lamanya dengan ponsel cadangan. Ia tak ingin Fikri tahu bahwa segala tindak tanduknya kini sudah tak bisa lagi dipantau. Malam sebelumnya, dia telah menyusun rencana dengan cermat. Pagi ini, di kamarnya yang sepi di lantai atas, dia berdiri sambil menempelkan ponsel ke telinga. Wajahnya tenang, namun sesekali matanya melirik ke lantai bawah, mendengarkan dengan seksama jika ada langkah kaki yang mendekat. Ia memastikan tak ada seorang pun yang menguping. Terima kasih banyak Mas. Aku akan sampai di sana lebih awal agar Mas tidak perlu menunggu terlalu lama. Aku akan tutup teleponnya sekarang. Assalamualaikum. Begitu percakapan selesai, dia mematikan laptopnya dan meraih dompet dari dalam laci. Namun saat itu pula, Fikri dan Laila baru saja muncul di puncak tangga. Hanya untuk mendapati bahwa pagar pengaman tangga telah terkunci rapat. Dia yang melihat mereka dari lantai atas, segera menutup jendela geser, menguncinya, lalu melangkah turun membuka pagar itu. Kenapa pagarnya kembali dipasang, Non? Dan kenapa harus dikunci seperti itu? Dia hanya menatap mereka dengan ekspresi netral, lalu tersenyum seperti biasa. Satu langkah ia tempuh sebelum menjawab. Ini ruang kerjaku mulai dari sekarang, Mas. Jadi aku berhak menguncinya agar tidak ada yang bisa mengganggu pekerjaanku. Laila ikut mendekat. Tatapannya menyiratkan rasa bersalah yang dalam. Ia tahu, dia mulai menjaga jarak setelah Eman membuka sebagian kebenaran. Dan Laila pun tahu, dia adalah tipe wanita yang akan menjauh bila diperlakukan dengan tekanan. Non dia tidak mau sarapan dulu? Non dia belum sarapan sejak tadi. Aku tidak lapar, Bulik. Nanti saja aku makan di rumah setelah pulang jalan-jalan. Dia mengenakan sepatunya tanpa terburu-buru, namun langkahnya sudah mantap. Non dia tidak mau ditemani. Aku akan mandi dulu dan bersiap-siap jika Non mau menunggu. Dia langsung menolak, suaranya datar namun tegas. Tidak usah, Mas. Aku bisa pergi sendiri. Aku sudah dewasa dan tidak perlu dikhawatirkan akan hilang seperti anak kecil. Aku pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fikri dan Laila hanya bisa menjawab bersamaan. Tanpa banyak basa-basi, dia keluar dari rumah. Taksi online yang ia pesan sudah menunggu. Di luar, Eman sedang sibuk mengobrol dengan Rusdi, sehingga tak menyadari kepergian wanita itu. Sementara Fikri, yang segera mencoba melacak lokasi dia, dibuat gusar. Ponsel dia ternyata tidak bisa dilacak sama sekali. Ia tak tahu bahwa dia sengaja meninggalkan ponsel yang telah dipasang pelacak itu di rumah. Perjalanan menuju tempat tujuan hanya butuh waktu kurang dari 30 menit. Dia turun di depan sebuah kedai kopi bernama Vilks Coffee. Di tempat itulah, dia telah berjanji bertemu seseorang. Tempat duduk paling pojok dipilihnya, jauh dari hiruk-pikuk pengunjung lain. Pelayan mendekat dan menyodorkan menu. Namun sebelum dia memilih, orang yang ia tunggu pun tiba. Heidi, sudah lama menunggu? Senyum dia mengembang begitu melihat pria itu datang. Hai Mas. Aku baru saja tiba. Ini baru mau pilih menu. Soalnya aku belum sarapan di rumah. Zainal tampak terkejut dan sedikit kesal. Belum sarapan? Ini sudah jam 10, Di. Cepatlah pilih menunya biar perutmu bisa segera diisi. Kamu bikin aku jadi was-was saja. Dia hanya tertawa kecil dan segera memesan menu pilihannya. Zainal pun ikut memesan, namun hanya segelas kopi tanpa makanan. Begitu pelayan berlalu, Zainal menatap dia dengan lebih serius. Jadi apa yang ingin kamu tanyakan padaku? Dan kenapa kamu memilih menanyakannya padaku, bukan kepada Fikri atau Deden? Dia tidak langsung menjawab. Ia menghela napas pelan, lalu menunduk sejenak. Di wajahnya masih tersungging senyum, tapi Zainal tahu, itu hanyalah tameng. Hatinya penuh tekanan, dan pertanyaan yang selama ini tak pernah terjawab. Dan di saat seperti inilah, Zainal tahu bahwa ia tidak bisa bersembunyi lagi. Sekalipun Fikri akan marah besar padanya, ia tetap akan lebih memilih kejujuran untuk dia. Aku rasa Mas Zain sudah tahu tentang alasan kenapa aku tidak bertanya-tanya pada Mas Fikri. Mas Fikri jelas tidak akan memberikan aku jawaban. Dia justru akan mencoba menghalang-halangi aku dan mencoba menghentikan keinginanku dengan cara apapun. Zainal tidak langsung menanggapi ucapan dia.
Ia memejamkan mata sejenak sambil menarik napas dalam, mencoba mengurai simpul-simpul masa lalu yang perlahan mulai tersibak dari percakapan mereka. Di hadapannya, Diah terlihat tenang, namun sorot matanya menyimpan banyak pertanyaan yang menunggu untuk dijawab. Dulu aku pernah dengar nama Rosa disebut dalam sebuah percakapan antara almarhumah nenekmu dan seseorang yang aku tak kenal. Tapi saat itu aku masih terlalu kecil untuk paham konteksnya. Yang kuingat, nama Rosa diucapkan dengan nada yang sangat muram, seperti menyimpan luka yang dalam. Diah mencondongkan tubuhnya, mempersempit jarak di antara mereka. Wajahnya tampak serius. Jadi Mas Zain memang sudah pernah mendengar soal nama Rosa? Zainal mengangguk pelan, sambil menyesap kopinya yang mulai mendingin. Ya, tapi aku tak pernah tahu siapa dia sebenarnya. Dan setelah sekian tahun berlalu, aku pun tidak pernah mendengar nama itu disebut lagi. Baru sekarang, setelah kamu cerita tentang kalung itu, semuanya terasa saling berhubungan. Diah menunduk, jemarinya menyentuh liontin kalung yang menggantung di lehernya. Seolah benda itu menyimpan suara-suara yang selama ini dibungkam oleh waktu dan rahasia keluarga. Kalung ini, entah kenapa terasa hangat waktu aku memakainya. Tapi setelah aku memakainya, makhluk halus yang menyerangku di gudang tadi, dia seperti mundur, seperti takut. Atau justru dia marah, tapi belum berani menyerang secara langsung karena kalung itu. Diah terdiam, matanya membulat pelan, dugaan Zainal masuk akal. Mungkin saja kalung ini bukan sekadar perhiasan. Bisa jadi ada semacam simbol atau energi yang tertanam di dalamnya. Sesuatu yang sengaja disegel. Dan saat kamu memakainya lagi, segel itu terbuka. Jadi menurut Mas Zain, apa yang sebaiknya aku lakukan sekarang? Zainal menatap Diah dalam-dalam. Di wajah wanita itu tergambar campuran antara keberanian dan rasa penasaran yang belum terjawab. Kamu harus cari tahu siapa sebenarnya Rosa, dan apa hubungannya dia dengan keluarga kamu. Karena kalau benar kalung itu seharusnya milik dia, maka seluruh kejadian ini, termasuk serangan makhluk halus dan mimpi kamu tentang almarhum kakek dan nenekmu, bisa saja berkaitan langsung dengan kisah masa lalu Rosa. Diah mengangguk. Sekilas tampak semangat baru dalam raut wajahnya. Tapi juga bayangan ketakutan kecil, seperti seseorang yang tahu bahwa kebenaran yang dicari mungkin jauh lebih mengerikan dari yang dibayangkan. Zainal menambahkan, dengan suara pelan dan tenang. Apapun yang terjadi, kamu tidak sendiri, Diah. Jika kamu ingin mencari tahu, aku akan membantumu sebisa mungkin. Diah tidak menjawab, hanya mengangguk dan kembali menatap kalung yang menggantung di dadanya. Dalam hati, ia tahu bahwa jalan menuju kebenaran tidak akan mudah. Tapi setidaknya, kini ia tahu siapa yang bisa ia percaya. Selesaikan dulu makanmu, Di. Setelah itu, insya Allah, akan aku katakan semuanya padamu soal rahasia yang dirahasiakan oleh keluargamu. Dan juga siapa itu Sutomo Wardana ataupun Rosa. Diah menatap Zainal dengan penuh harap, lalu mengangguk patuh. Tangannya segera meraih sendok, mencoba menuntaskan santapan yang terasa hambar di lidahnya, bukan karena rasanya kurang lezat, melainkan karena pikirannya kini dipenuhi oleh bayangan pertanyaan-pertanyaan besar yang selama ini tak pernah terjawab. Hanya 15 menit yang dibutuhkan, hingga isi piringnya kosong, menyisakan jus alpukat yang belum habis, terlalu dingin untuk ditelan sekaligus. Zainal sendiri tampak tak terburu-buru. Setengah cangkir kopi masih bertengger di depannya, mengepulkan uap tipis yang seolah menyatu dengan kepulan kenangan kelam dari masa lalu. Keluarga Prawira dan keluarga Wardana adalah dua keluarga besar yang begitu dikenal di Desa Benowo sejak dulu, Di. Kedua keluarga besar ini memiliki hubungan yang cukup baik. Bahkan, tidak terpikirkan oleh siapapun di Desa Benowo kalau akhirnya akan terjadi masalah besar di kemudian hari antara kedua keluarga itu. Diah mendengarkannya dengan seksama, tatapannya lurus, namun benaknya bergemuruh. Lalu dengan nada santai, ia mencoba memahami kisah yang baru saja didengar. Jadi awalnya kedua keluarga besar ini bestian, terus marahan, dan terjadilah perang, gitu Mas? Zainal tak kuasa menahan ekspresinya. Ia mengangkat tangan dan menepuk keningnya, seperti tak percaya dengan cara Diah menyederhanakan tragedi keluarga yang penuh luka dan dendam menjadi layaknya sinetron remaja. Iya, suka-suka kamu saja mau mengatakan apa. Intinya ya seperti itu. Berteman, musuhan, lalu perang. Diah mengangguk lagi. Ia tidak bercanda, tapi ia pun mencoba meredakan ketegangan dalam dirinya sendiri dengan gaya bicara yang ringan. Namun,
rasa penasaran tetap membakar. Terus, alasannya kedua keluarga besar itu mendadak musuhan apa, Mas? Zainal kini mengubah posisi duduknya. Ia menyandarkan kedua siku ke meja, mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Gerakan itu memberi sinyal bahwa apa yang akan ia sampaikan adalah sesuatu yang penting, mungkin bahkan bagian paling menyakitkan dari kisah ini. Jadi awalnya keluarga Prawira memiliki kesepakatan dengan keluarga Wardana, yang mana isi kesepakatan itu adalah akan menjodohkan putra dan putri dari masing-masing keluarga, agar ikatan kekeluargaan dua keluarga besar itu semakin erat. Kalau keluarga Wardana memiliki anak laki-laki dan keluarga Prawira memiliki anak perempuan, maka mereka akan dinikahkan pada usia 21 tahun. Nah, begitu pula sebaliknya. Lalu ternyata, keluarga Prawira hanya memiliki satu orang anak laki-laki bernama Abdi Hafian Prawira, yang tidak lain adalah almarhum ayahmu. Keluarga Wardana sendiri memiliki dua orang putri. Putri pertamanya bernama Rosa Wardana, dan putri keduanya bernama Safira Wardana. Ia berhenti sejenak, menyesap kopi yang kini mulai mendingin. Dalam diam itu, terasa bahwa setiap kata yang ia keluarkan menyayat kembali luka lama yang mungkin belum sepenuhnya sembuh. Lalu, dari sudut pandang mereka, sebuah bayangan mendekat. Tanpa suara, tanpa sapaan. Diah dan Zainal secara refleks menoleh, dan detik berikutnya, keduanya membelalak. Wajah mereka jelas menunjukkan keterkejutan. Seseorang telah berdiri di hadapan mereka. Seseorang yang seharusnya tidak berada di sana. Seseorang yang selama ini hanya ada dalam cerita atau kutukan. Hai, kalian hanya berdua saja di sini? Apakah aku akan mengganggu obrolan kalian jika ikut duduk bersama? Diah dan Zainal sama-sama menggelengkan kepalanya setelah mendengar pertanyaan yang Deden ajukan. Tentu saja enggak akan ada yang keberatan, Mas Deden. Silahkan ikut duduk bersama kami. Tanpa menunda, Deden segera menarik kursi di samping Zainal, yang telah lebih dulu bergeser memberinya ruang. Tak lama setelah duduk, pelayan menghampirinya dan menyajikan pesanan yang ia minta sebelumnya. Aroma hangat dari makanan membuat suasana terasa sedikit lebih akrab, meski masih ada ketegangan yang tersembunyi di balik tatapan. Kalian berdua tampaknya sudah akan pergi. Makanan dan minuman yang kalian pesan sudah habis. Kami masih ingin bersantai di sini, Den. Makanlah. Jangan risaukan makanan dan minuman kami yang sudah habis. Mas Zain benar. Mas Deden makan saja dengan tenang. Kami tidak akan pergi sampai Mas Deden selesai makan. Senyum kecil terbit di wajah Deden, menandakan bahwa ia merasa lebih nyaman. Ia mulai menyantap makanannya, namun matanya sesekali melirik ke arah Diah dan Zainal, menimbang, mengamati, seolah ingin membaca sesuatu yang tak terlihat. Kalau boleh tahu, kenapa kalian bertemu di sini dan hanya berdua? Seketika, Diah dan Zainal saling bertatapan. Mereka menyadari pertanyaan itu bisa mengarah ke sesuatu yang lebih rumit. Mereka juga tahu bahwa terlalu banyak kebenaran bisa menjadi bumerang jika diungkap pada waktu yang tidak tepat. Maka, Zainal memilih untuk menyampaikan versi yang paling aman. Dia sedang bosan di rumah, Den. Dia bilang padaku bahwa dia sudah mencoba hubungi kamu berulang-ulang kali, tapi tidak aktif. Aku jelaskan padanya ketika dia telepon aku, bahwa ponselmu memang tidak akan aktif kalau kamu ada di tempat kerja. Setelah tahu tentang hal itu, dia mengajak aku ketemu di sini. Itu benar. Tadinya Mas Deden yang mau aku ajak ketemu di sini. Tapi karena Mas tidak bisa diganggu saat ada di tempat kerja, makanya aku lebih memilih mengganggu Mas Zain. Jawaban itu terdengar masuk akal, meski jauh dari seluruh kebenaran. Deden mencoba mempercayainya, meskipun di dalam hatinya ada keraguan yang belum bisa ia enyahkan. Ia mengunyah makanannya perlahan, masih menyimpan pikirannya sendiri. Bagaimana di tempat kerjamu hari ini, Den? Semuanya baik-baik saja? Alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Kamu sendiri bagaimana? Apakah kamu tidak akan kena marah karena berlama-lama pergi dari kantor demi menemui dia di sini? Zainal sudah bisa menebak arah pertanyaan itu. Ia menyadari nada cemburu yang samar-samar muncul dalam kata-kata Deden, meskipun tidak ditunjukkan secara langsung lewat wajah atau sikap. Sementara itu, dia masih tampak tenang, seperti biasa, tak memahami sinyal dari perasaan lawan jenis. Bagi dia, hubungan antar pribadi tak pernah lebih dari sekadar interaksi biasa. Aku sudah meminta izin pada atasanku, Den, jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Aku ke toilet sebentar ya. Dia pun bangkit dari duduknya, meninggalkan dua pria itu dalam suasana yang perlahan berubah tegang. Tak ada suara selama beberapa detik.
hanya tatapan yang saling bertemu dan saling mengukur. Kamu enggak perlu cemburu, Den. Kamu tahu sendiri, kalau aku suka sama Ayu selama ini, perasaanku enggak mungkin beralih pada dia. Kamu tenang saja. Aku hanya ingin memastikan. Kamu mau memastikan bahwa aku enggak akan menjadi sainganmu untuk mendapatkan dia? Kalau ada yang perlu kamu pastikan perasaannya, seharusnya itu bukan aku. Kamu harus memastikan perasaan Fikri. Dia ada kemungkinan punya perasaan terhadap dia, Den. Aku lihat sendiri bagaimana cara Fikri memperhatikan dia ketika kamu dan dia sedang mengobrol di warung makan. Ya, meskipun aku enggak tahu, apakah itu hanya bagian dari cara Fikri menjaga dia, atau sekedar cara dia mencegah agar tidak ada rahasia keluarga Prawira yang bocor ke telinga dia. Tapi enggak ada salahnya kalau kamu memastikan soal perasaannya Fikri, bukan? Ucapan Zainal membuat Deden terpaku. Sebuah kemungkinan baru terbuka di benaknya. Kemungkinan yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya. Wajah Fikri, cara bicaranya, sikapnya selama ini pada dia, semua itu kini terlihat dalam cahaya berbeda. Tapi Deden tahu, Zainal bukan orang yang asal bicara. Jika Zainal mengatakan itu, maka bisa jadi memang ada sesuatu yang ia lihat dan ingat dengan cukup jelas. Tak lama kemudian dia kembali, wajahnya tetap cerah, seperti tak terjadi apapun. Ia duduk kembali di kursinya dan mulai merogoh tas untuk mengambil ponsel. Perangkat itu sempat dimatikan olehnya sejak tadi. Namun saat layar menyala dan koneksi kembali pulih, sebuah panggilan masuk. Nada dering itu menarik perhatian Zainal dan Deden sekaligus. Mereka secara naluriah menoleh ke arah ponsel dia, seolah sesuatu yang penting akan terungkap dalam hitungan detik berikutnya. Halo, Assalamualaikum Mas Fikri. Nada bicara dia terdengar lembut, tetapi tidak bisa menyembunyikan kegugupannya. Wajah Dedet langsung berubah dari yang sebelumnya tenang kini mulai murung. Ia tidak menyangka Fikri yang menghubungi dia di saat seperti ini. Ponselku tadi kehabisan baterai, Mas. Makanya mati dan sulit dihubungi. Maaf ya, aku jadi bikin Mas Fikri kepikiran dan tidak tenang di rumah. Aku akan pulang sebentar lagi. Mas Fikri tenang saja. Zainal melirik ke arah Deden. Tatapan itu menyiratkan kekhawatiran sekaligus pengertian. Ia bisa melihat jelas kecemburuan di mata Deden. Dan kali ini bukan lagi kepada dirinya, tetapi pada Fikri. Kalau Mas Fikri mau tunggu aku di depan gerbang, boleh kok. Tapi kalau menurut Mas cuacanya terlalu panas, sebaiknya Mas tunggu di teras depan saja. Tepat setelah kalimat itu, Deden meletakkan sendoknya dengan suara pelan namun penuh tekanan. Nafsu makannya benar-benar lenyap. Diam-diam Zainal menepuk pundak sahabatnya itu dengan lembut, berusaha menenangkan emosi yang sedang menggunung. Oke Mas, aku akan pesan taksi online dulu. Assalamualaikum. Telepon ditutup. Dia menyimpan ponselnya ke dalam saku celananya, lalu menatap wajah dua pria yang kini menatapnya penuh arti. Sekilas suasana menjadi hening, sebelum akhirnya Zainal membuka suara agar ketegangan sedikit mereda. Fikri bilang apa, Di? Mas Fikri ngomel pada awalnya, karena ponselku susah dihubungi. Ponselku memang mati sejak tadi, dan aku hanya bisa mengisi baterai menggunakan power bank. Setelah aku jelaskan padanya mengenai situasi itu, dia bertanya kapan aku akan pulang. Lalu pada akhirnya Mas Fikri pun menawarkan untuk menungguku di gerbang rumah. Itu saja. Kenapa kamu tidak menolak tawarannya? Kamu bisa masuk ke dalam gerbang rumahmu tanpa ditemani oleh Fikri, kan? Mas Fikri memang sudah biasa menungguku di gerbang rumah sejak aku masih kecil, Mas. Mas Zain pun tahu kalau Mas Fikri selalu begitu. Karena dulu saat aku tersesat di kebun bambu dan Mas Zain mengantarku pulang, Mas Fikri sudah berdiri lama di gerbang rumah sambil menantikan kedatanganku setelah bermain. Deden tidak membantah. Ia tahu cerita itu. Pernah Eman membicarakannya dengan Rusdi di warung kopi, dan Deden ikut mendengarkan waktu itu. Kebiasaan Fikri menjaga dia sejak kecil bukan hal baru. Tapi tetap saja, sulit baginya untuk tidak merasa ada jarak. Kalau aku pulang duluan, apakah Mas Deden dan Mas Zain tidak keberatan? Tatapannya tulus menunjukkan bahwa ia tak ingin membuat siapapun menunggu terlalu lama, juga tak ingin meninggalkan Deden dan Zainal dalam situasi canggung. Dia turun dari taksi online tepat di depan gerbang rumah keluarga Prawira. Angin sore menyapu lembut rambutnya saat pintu mobil tertutup perlahan di belakangnya. Dari kejauhan, Fikri sudah berdiri di balik pagar besi, seperti janji yang sebelumnya ia ucapkan lewat telepon.
Wajahnya tampak cemas, namun lega saat melihat Diah turun dengan selamat. Setelah membayar ongkos perjalanan, Diah melangkah mantap ke arah gerbang, menyapa Fikri dengan senyum hangat yang sejak kecil selalu membuat pria itu tenang. Assalamualaikum Mas Fikri. Fikri langsung menjawab sapaan itu dengan cepat, seolah telah lama menahan kekhawatiran yang menggunung sejak siang tadi. Waalaikumsalam Non. Non Diah baik-baik saja kan? Tidak terjadi apa-apa saat sedang berada di luar rumah, kan? Diah tersenyum lebih lembut. Tatapannya tenang, seperti seseorang yang sudah tahu arah hidupnya dan ingin meyakinkan orang-orang di sekelilingnya untuk percaya juga. Alhamdulillah aku baik-baik saja Mas. Kan aku sudah bilang, kalau aku ini bukan lagi anak kecil yang perlu dikhawatirkan terus-menerus. Aku sudah dewasa Mas Fikri, dan Mas harus percaya soal itu. Namun Fikri belum puas. Ada yang mengganjal di hatinya, sesuatu yang sudah dia tahu tetapi tetap ingin dia dengar langsung dari Diah. Terus, kenapa Non Diah tidak bilang padaku kalau tadi Non pergi untuk bertemu dengan Zain? Diah menatap wajah Fikri dengan ekspresi datar. Tak ada kegugupan, tak ada rasa bersalah. Hanya ketegasan yang terselip di balik ketenangannya. Ia tahu topik ini akan datang, dan ia tidak berniat menghindar. Deden telepon aku. Dia bilang tidak sengaja bertemu dengan Non Diah yang sedang ketemuan dengan Zain di coffee shop. Seketika mata dia menyipit. Ia tampak tidak senang mendengar nama Deden disebut. Nadanya berubah menjadi sedikit tajam. Mas Deden itu aneh. Aku telepon dia berulang-ulang kali karena ingin mengajaknya bertemu, ponselnya malah tidak aktif. Saat aku menghubungi Mas Zain dan bertemu di coffee shop, dia malah melapor pada Mas Fikri. Padahal tadi aku sudah menerima penjelasan dari Mas Zain soal peraturan di tempat kerjanya Mas Deden dan memaklumi kalau dia tidak bisa dihubungi saat sedang bekerja. Aku jadi merasa kesal lagi sekarang gara-gara dia melapor pada Mas Fikri. Seakan ada apa-apa antara aku dan Mas Zain. Menyebalkan. Fikri menunduk, merasa bersalah telah mempertanyakan hal itu. Ia menyadari bahwa nada suara Diah tidak main-main. Ini bukan sekadar kesal biasa. Wajah cerah Diah yang tadi menyambutnya kini mulai tertutup awan tipis ketegangan. Sebelum Fikri sempat mengucap permintaan maaf atau membela diri, dua suara keras tiba-tiba menerobos ketegangan dari arah luar pagar. Dia. Jika kalian suka dengan video saya, jangan lupa klik like-nya. Jangan lupa komen untuk video dan saran-saran video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih, goodbye.